Halo teman-teman, jumpa lagi ya di channel aku, channel Rahmat Motovlog. Oke teman-teman, di video pendek kali ini aku ingin mengupdate tentang MotoGP ya, berita seputar MotoGP, terutama tentang Pecco Bagnaia yang menurut orang dalam Ducati, Pecco Bagnaia saat ini atau sekarang ini sedang menderita banget teman-teman ya. Melihat dari keberhasilan seorang Marc Marquez bersaudara teman-teman ya. Dan yang kedua tentang Yamaha, tentang Fabio Quartararo yang mulai frustasi dan pesimis untuk menatap MotoGP 2025 padahal baru 2 seri teman-teman ya. Dan yang ketiga adalah berita dari Jorge Martin yang ternyata absen atau comeback ke MotoGP-nya akan lebih lama dari dugaan teman-teman ya. Oke teman-teman, langsung saja dari berita yang pertama atau info yang pertama, yaitu dari Francesco Bagnaia teman-teman ya. Ternyata menurut orang dalam Ducati sendiri, yaitu Michel Pirro, mengatakan bahwa Bagnaia sekarang lagi menderita teman-teman ya, dari seorang Pirro, test rider Ducati teman-teman ya. Melihat dari keberhasilan Marquez bersaudara, dan menurut Pirro sendiri, Bagnaia sekarang sudah mulai frustasi dengan performa dia dan akan mengancam balik ke GP24 atau spek GP24 full spek ya teman-teman ya. Cuman rumor yang beredar tentang Francesco Bagnaia ya teman-teman ya, ini keluar dari konteks sedikit, bahwa seorang Morbidelli, Fabio De Gea, dan beberapa pembalap lain yang masuk 5 besar atau 6 besar yang kemarin admin dapat infonya ya, ternyata mereka menargetkan untuk bisa mengalahkan Francesco Bagnaia, atau target mereka adalah merebut podium 3 dari Francesco Bagnaia teman-teman ya. Makanya kemarin Morbidelli antusias banget untuk bisa mengalahkan Francesco Bagnaia dan bisa podium teman-teman ya. Karena menurut para pembalap yang lain, hal yang mungkin sekarang mereka targetkan adalah mengalahkan Francesco Bagnaia, karena untuk mengalahkan duo Marquez, Alex Marquez dan Marc Marquez, menurut para pembalap itu untuk saat ini mustahil teman-teman ya. Karena duo Marquez terlalu kencang, terlalu cepat untuk mereka kejar, dan hal realistis yang dapat para pembalap kejar yaitu seorang Francesco Bagnaia. Dan balik lagi ke topik teman-teman ya, kata Pirro sendiri, Francesco Bagnaia sedang menderita. Dan apa kutipan dari kata Michel Pirro ini teman-teman, kutipannya: melihat rekan setim Anda memenangkan 4 dari rangkaian balapan bukanlah hal yang mudah. Marc memiliki segalanya untuk mendominasi hingga akhir, tetapi Pecco akan dapat berbicara. Ia hanya butuh ketenangan. Mengatakan bahwa dia tidak menderita karena kehadiran Marc adalah kata yang besar. Marquez memang salah satu rekan setim yang paling tidak nyaman yang bisa Anda miliki. Namun Pecco memiliki semua bakat untuk dapat mengalahkannya dan mendekatinya. Itu tadi kata-kata dari seorang Pirro ya teman-teman ya, seorang test rider Ducati yang berkomentar bahwa ternyata benar Francesco Bagnaia sekarang sedang menderita, baik secara mental maupun secara kecepatan teman-teman ya. Melihat dari seorang Marc Marquez bersaudara teman-teman ya. Sampai-sampai para pembalap yang lainnya adalah menargetkan untuk bisa mengalahkan Pecco, karena untuk saat ini mustahil mengejar duo Marc Marquez teman-teman ya. Dan menurut teman-teman sendiri gimana nih pendapat atau pendapat seorang Michel Pirro yang terang-terangan mengatakan bahwa Pecco Bagnaia mulai ngedown juga ya, seperti yang admin bilang dari kemarin ya, prediksi admin kemarin ya. Setuju nggak sama pendapat Pirro? Atau mungkin teman-teman punya persepsi yang lain tentang problem Francesco Bagnaia yang sedang dialami sekarang? Dan menurut admin sendiri, ini ada hubungannya dengan kata-kata seorang Valentino Rossi yang begitu tidak suka melihat Marc Marquez tahun lalu ingin diboyong
ke pabrikan utama Ducati. Karena mungkin seorang Valentino Rossi sudah bisa memprediksi ya apa yang akan terjadi dengan anak buah atau anak didik seorang Valentino Rossi jika bertandem dengan seorang Marc Marquez. Bisa dibayangkan, waktu bersaing ketat dengan Valentino Rossi aja gurunya sendiri juga kewalahan ya menghadapi seorang Marc Marquez, apalagi anak buahnya seorang Francesco Bagnaia, teman-teman ya. Mungkin itu salah satu alasan kenapa dulu Rossi sangat-sangat tidak senang atau tidak suka melihat Ducati memboyong Marc Marquez, teman-teman ya. Di luar dari emang seorang Valentino Rossi tidak suka atau tidak senang jika torehan gelar juara dunia atau rekornya disalib oleh seorang Marc Marquez, teman-teman ya. Mungkin seperti itu, teman-teman ya. Dan info yang kedua yaitu datang dari Fabio Quartararo yang ternyata sudah mulai frustasi dengan Yamaha. Sedangkan waktu awal-awal tes pramusim kemarin, Fabio Quartararo sempat menjadi yang tercepat kedua di bawah Alex Marquez, teman-teman ya. Kata Fabio sendiri, waktu tes kemarin traksi ban belakang itu melimpah, teman-teman ya. Tapi entah kenapa ketika balapan dimulai, Yamaha seolah-olah kehilangan dari traksinya. Seperti biasa, itu penyakit lama dari era seorang Valentino Rossi, teman-teman ya. Valentino Rossi dari dulu juga udah mengeluhkan kurangnya traksi ban di Yamaha M1-nya. Sampai sekarang belum ketemu dari atau belum dapat solusi dari penyakit Yamaha M1 tersebut, teman-teman ya. Sampai seorang Fabio Quartararo tidak berani menargetkan untuk balapan selanjutnya untuk bisa podium di urutan berapa, teman-teman ya. Sampai segitunya, teman-teman ya, seorang Fabio Quartararo. Dan untuk Yamaha sendiri, Yamaha emang dikabarkan akan membawa mesin V4 nanti di seri MotoGP Amerika, teman-teman ya. Tapi ini baru sekedar rumor. Karena melihat seorang Fabio Quartararo yang mulai frustasi tadi, Yamaha mungkin mulai bergerak cepat, teman-teman ya. Cuman kan emang kalau teman-teman perhatiin dari tahun-tahun atau musim-musim yang lalu, Fabio Quartararo selalu menyalahkan motornya, selalu menyalahkan dari mesinnya, teman-teman ya. Malah prediksi admin yang sesi pramusim kemarin ini sedikit meleset, teman-teman ya, untuk pabrikan Yamaha sama Honda. Karena menurut admin sendiri, melihat dari catatan waktu di pramusim kemarin, menurut admin Yamaha satu langkah di depan Honda. Dan ketika balapan ternyata malah Yamaha ketinggalan satu langkah di belakang Honda, teman-teman ya. Karena melihat performa dari pabrikan Honda yang mulai bisa merangsak ke posisi tengah, teman-teman ya. Yang kemarin Johan Zarco bisa finish ke 4 di sprint race, dan race utama juga dia performanya apik banget, dan disusul dengan pembalap-pembalap yang lain, teman-teman ya. Saya nggak tahu kalau pembalap utama Luca Marini gimana posisinya, gimana performanya. Mungkin teman-teman sendiri bisa menilai ya, gimana performa seorang Luca Marini, adik dari seorang Valentino Rossi, teman-teman ya. Kenapa dia performanya bisa dikalahkan seorang Johan Zarco, teman-teman ya. Mungkin teman-teman bisa komen-komen di bawah ya, kenapa kayak gitu, teman-teman ya. Dan untuk info yang terakhir, teman-teman, yaitu datang dari pabrikan Aprilia, dari Jorge Martin, yang mengatakan bahwa dia akan kembali ke MotoGP setelah cederanya sembuh total, teman-teman ya. Karena menurut dia, atau menurut Jorge Martin, terburu-buru kembali ke MotoGP bukanlah keputusan yang bijak. Karena Martin sendiri beberapa kali meminta saran atau pendapat dari seorang Marc Marquez, apa yang harus dia lakukan ketika mengalami cedera seperti ini. Dan saran dari Marc Marquez adalah menyuruh Martin kembali jika Jorge Martin emang sudah sembuh 100%. Karena seandainya Martin buru-buru comeback ke MotoGP, hasilnya nggak akan maksimal dan kemungkinan besar dia bisa crash lagi dan akan memperparah cedera yang sudah dia alami, teman-teman ya. Kayak gitu, teman-teman ya. Dan Martin sendiri juga heran, ternyata proses penyembuhan dia itu tidak berjalan
dengan semestinya atau berjalan lebih lama dari prediksi teman-teman ya. Makanya Martin memutuskan untuk absen di beberapa seri dan kemungkinan Martin akan kembali balapan di seri kelima nanti teman-teman ya. Itu konfirmasi dari Jorge Martin teman-teman ya. Dan ini kutipan dari kata-kata Jorge Martin teman-teman ya. Pemulihan berjalan lebih lambat dari yang saya perkirakan, tetapi ini bukan waktu yang tepat untuk comeback. Jika upaya comeback dipercepat, akan berisiko membuat semua upaya pemulihan jadi lebih lama. Saya pasti akan melewatkan Austin. Saya mempertimbangkan untuk balapan di Qatar, tetapi hanya jika tidak berisiko. Nah, itu tadi pernyataan dari seorang Jorge Martin ya teman-teman ya, yang mengkonfirmasi bahwa dia akan menunda atau tidak terburu-buru untuk comeback ke MotoGP supaya proses pemulihan dia berjalan dengan lancar, atau istilahnya supaya cedera dia sembuh total dulu baru dia kembali ke MotoGP teman-teman ya. Seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian info yang bisa admin share ke teman-teman. Dan mungkin jika teman-teman punya pendapat, punya komen, silahkan coret-coret di kolom komentar tentang info yang admin share kali ini teman-teman ya. Dan seperti biasa teman-teman ya, jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share supaya teman-teman yang lain juga bisa dapat info dari video ini teman-teman ya. Dan jika teman-teman tidak suka dengan video ini, tinggal di skip aja. Dan sampai jumpa di video-video admin selanjutnya. Dadah.